Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang tips. Tips ini bagi teman-teman mahasiswa sektur, teman-teman yang sudah lulus, fresh graduate, terus kemudian mau mengembangkan karir, atau bagi para arsitek. Sebenarnya tips ini juga bagi saya sendiri, karena yang baik adalah saling mengingatkan. Ada 13 tips yang akan kami bagikan. Apa sajakah? Dan kenapa kok 13? Ya karena saya suka 13. Yang pertama adalah untuk menjaga niat. Jadi niat kita apa? Semisal bagi mahasiswa arsitektur setelah lulus mau jadi apa? Diniatkan dari awal. Atau menjadi mahasiswa arsitektur itu juga suatu perjuangan, suatu effort. Jadi teman-teman mahasiswa datang ke suatu kota, masuk ke suatu universitas, menjadi mahasiswa, ditata niatnya, diwujudkan untuk menjadi apa. Jadi niat ini harus diingat terus. Mau apa, mau kemana. Niat juga menjadi visi misi. Niat ini juga menjadi ibadah. Karena niat berkaitan dengan hal yang kedua. Yang kedua adalah doa. Jangan pernah lupa berdoa, karena banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam karir kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam kita berkarya pun banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan keajaiban-keajaiban. Misalnya kita suatu saat dapat proyek, kemudian kita memohon ke Allah. Salah satunya berharap apakah proyek ini baik bagi kita atau tidak. Jika proyek ini baik bagi kita, maka mudah-mudahan Allah permudah. Jika tidak, mudah-mudahan Allah memberikan jalan agar proyek ini tidak ke kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya ketika kita sudah mengambil suatu proyek, terutama di bidang kontraktor. Jadi doa itu sangat penting bagi kita untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Bagi teman-teman yang masih mahasiswa ini juga penting, karena doa ini selain ibadah juga membantu semangat, serta mudah-mudahan Allah mempermudah apa yang sudah dicita-citakan di pertama. Nah, kemudian yang ketiga adalah kreativitas memecahkan masalah. Penting sekali bagi kita untuk lebih kreatif, apalagi di era revolusi industri yang keempat ini. Kreativitas menjadi salah satu nilai mahal bagi arsitek. Kreativitas juga menjadi suatu yang membuat karya itu bernilai berkali-kali lipat. Membuat karya itu berbeda dengan yang lain. Membuat sesuatu yang sebenarnya biasa menjadi maksimal. Jadi kreativitas perlu dilatih. Jadi perlu dilatih terus bagaimana kita mengembangkan kreativitas kita. Menggunakan otak kanan kita untuk lebih kreatif, menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Apalagi dengan persaingan yang semakin ketat ini, mau tidak mau kita harus lebih kreatif. Ini tips yang ketiga adalah kreativitas. Kemudian yang keempat, skill atau keterampilan. Di era persaingan yang sedemikian ketat, diperlukan keterampilan-keterampilan. Keterampilan ini cukup beragam. Di bidang desain, ada yang terampil untuk menggambar kerja, menggunakan AutoCAD misal. Kemudian ada juga yang terampil membuat gambar 3 dimensi, membuat video menggunakan Lumion misalnya. Ada juga yang terampil dalam hal berkomunikasi, jadi untuk mempresentasikan ke klien, untuk mempresentasikan karya di depan publik, ini lancar. Ini juga suatu skill, kemampuan. Ada juga kemampuan yang lain, semisal membuat manajemen proyek, membuat rencana anggaran biaya, membuat estimasi, perencanaan waktu, mutu, dan lain sebagainya.
Jadi ini juga skill-skill yang sangat perlu. Kemudian skill yang lain adalah mengorganisasi, misalnya di dalam project, mengorganisasi di lapangan, mengorganisasi di dalam suatu organisasi perusahaan, misal konsultan atau kontraktor. Jadi skill-skill ini perlu dibangun, terutama yang berkaitan dengan revolusi industri keempat. Era sekarang ini membutuhkan skill yang bisa bersaing dengan yang lain. Jadi kita harus terus upgrade diri untuk meningkatkan skill kita. Yang kelima, tetaplah berkarya, orientasi ke karya, bukan ke rupiah, bukan berorientasi ke gaji, tapi ke karya. Ini terutama bagi yang masih belum profesional. Kalau sudah profesional tentunya ada standarnya, seperti misalnya standar yang telah ditetapkan oleh IAI untuk satu desain. Bagi yang masih mahasiswa, yang fresh graduate, sebagai suatu pembuktian, ataupun sebenarnya juga bagi saya pribadi, orientasi kami lebih ke karya. Jadi orientasi ke karya ini lebih penting daripada orientasi kita ke nominal rupiahnya akan kita dapat atau gajinya. Nanti gaji, kemudian juga biaya yang akan kita dapat, itu akan mengikuti seiring dengan profesionalisme kita. Kita bisa menaikkan harga. Ada standar dari IAI, ada standar project, ada standar konsultan. Jadi semuanya mengikuti sesuai dengan profesionalisme. Di dalam profesionalisme juga ada pratama, madya, dan utama. Semua mengikuti. Kita orientasinya adalah semakin banyak karya kita, maka itu adalah semakin kita profesional. Berikutnya yang keenam yang tidak kalah pentingnya adalah untuk membagi waktu. Banyak sekali mahasiswa-mahasiswa arsitek yang menjadi insomnia. Ini juga saya alami karena ketika pagi kita kuliah, kemudian setelah selesai kuliah banyak tugas. Siang, sore agak susah kita mengerjakan karena suasananya masih ramai. Biasanya mulai mengerjakan malam. Malam kita mengerjakan, kemudian aktivitas besok pagi seperti biasanya. Karena aktivitas di malam hari, maka kebiasaan mahasiswa arsitektur, mahasiswa teknik, atau yang biasanya lembur, ini aktivitas kehidupannya jadi lebih banyak di malam. Nah ini sebenarnya juga kurang baik buat kesehatan lain-lain. Ini perlu ditata, jadi manajemen waktu. Kemudian kelemahan lagi, kebanyakan orang itu akan berpikir kalau dapat masalah. Termasuk ketika dapat tugas. Biasanya kalau dapat tugas dari dosen, mahasiswa itu di awal-awal nyantai. Kemudian menjelang pengumpulan baru sibuk sekali. Bahkan SKS semalam, besok jadi. Ini gimana caranya, pokoknya jadi. Seharian nggak tidur, nggak apa-apa. 2 hari nggak tidur, nggak apa-apa. Kita harus memanajemen waktu, mana yang bisa kita kerjakan, memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin, mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Terutama pada saat project lagi banyak-banyaknya. Ini bagi yang profesional, project itu kadang kita tidak bisa mengatur. Suatu saat agak luang, kita bisa jalan-jalan, nggak ada project. Tapi suatu saat project itu menumpuk sekali, banyak sekali, dan semuanya deadline. Mau nggak mau kita harus ekstra di situ. Nah ini pentingnya kita menjaga ritme, menjaga waktu, menata waktu agar waktu itu bisa tertata dengan baik. Seperti pepatah dari Arab, waktu adalah pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka pedang itu akan mengenai kita. Yang ketujuh yang sangat penting juga adalah etika atau adab. Keterampilan seseorang, kepandaian seseorang, kecerdasan seseorang tanpa dengan etika, tanpa dengan adab, tidak ada gunanya. Jadi adab ini sangat penting. Memang etika di satu tempat dengan tempat lain bisa berbeda. Komunikasi, misalnya di Jawa ada bahasa Kromo Inggil, ada bahasa Jawa Ngoko. Ini tidak berlaku mungkin bagi orang luar Jawa yang ke Jawa. Dan sebenarnya orang Jawa juga paham ketika yang dihadapin bukan orang Jawa. Tentunya menggunakan bahasa Indonesia. Tapi etika-etika yang lain ini perlu diperhatikan. Baik dimanapun kita berada, di mana bumi dipijak, di situ langit junjung.
Semisal kita mengerjakan proyek dimanapun nih, selain kota apapun, kita akan memperhatikan budaya, adab, etika setempat. Kemudian dalam hubungan kita dengan sesama, etika, adab ini juga sangat penting. Misalnya mahasiswa berhubungan dengan dosen. Ada etika, adab antara seorang mahasiswa dengan dosen, atau seorang guru dengan muridnya. Seorang murid bagaimana menghormatin guru. Ini adalah adab atau etika. Ini juga penting di profesionalisme. Di dunia profesionalisme juga bisa terjadi seperti ini. Adab, etika ini lebih tinggi daripada kepintaran seorang. Jadi alangkah baiknya semakin tinggi kepintaran seorang, kecerdasan seorang, maka etika dan adab juga semakin baik seharusnya. Yang kedelapan adalah berorganisasi. Berorganisasi ini cukup penting terutama bagi mahasiswa atau bagi rekan-rekan yang pengen menjadi pengusaha, karena kita akan ketemu dengan banyak orang, membuka link, membuka kerjasama dengan berbagai pihak, maka organisasi ini perlu. Dan cara untuk bisa berorganisasi dengan baik adalah dengan cara ikut organisasi. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita ikut berorganisasi untuk belajar organisasi. Jadi dengan ikut berorganisasi, tentunya organisasi yang positif ya, bukan organisasi terlarang, kita akan banyak belajar di situ. Banyak ketemu orang, belajar manajemen, belajar waktu, belajar mengelola tugas, job and description, kemudian mengaga atasan dan bawahan. Jadi ini sangat baik sekali memulai belajar berorganisasi di mahasiswa. Banyak sekali organisasi mahasiswa yang baik, mulai dari yang berkaitan dengan hobi, berkaitan dengan asal daerah, berkaitan dengan politik, berkaitan juga dengan seni, berkaitan dengan olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian juga berkaitan dengan ibadah dan amal. Ini juga sangat baik. Silakan berorganisasi untuk mendukung aktivitas Anda. Yang 9 berikutnya adalah pola hidup. Ini berkaitan juga dengan yang tadi mengelola waktu. Ini pola hidup. Mengelola waktu yang kurang baik ini akan berakibat pola hidup kita juga kurang baik. Pola hidup semisal ini dialami oleh mungkin beberapa mahasiswa. Semisal pola hidupnya banyak hidup di malam hari. Selain kuliah banyak tidurnya, karena banyak begadang, karena hobi mahasiswa sekarang banyak nongkrongnya, ngerjain tugasnya sebentar, nongkrongnya lama. Ini pola hidup yang kurang baik. Kemudian misalnya lagi jarang makan, kecuali memang nggak ada dimakan, karena mahasiswa juga masa-masa berat ya, bisa jadi dari orang tuanya telat, kemudian juga jumlahnya tidak mencukupi. Solusinya bisa sambil kerja dan lain-lain, tapi tetap jaga kesehatan. Pola hidup ini sangat berpengaruh ke kehidupan seterusnya. Jadi semisal kebiasaan insomnia ini akan mengganggu setelah bekerja, setelah aktivitas berikutnya agak sulit untuk dikurangi. Jadi mulai ditata ketika masih mahasiswa. Yang ke-10, yang ini sangat penting juga adalah pantang menyerah. Nah, ini mahasiswa ini harus dilatih, terutama mahasiswa teknik. Anak teknik itu tugasnya banyak, sama waktu mendekati akhir, full menumpuk, gimana solusinya? Ya tadi sudah membagi waktu, dicicil semisal, kemudian pantang menyerah. Pantang menyerah ini adalah mengerjakan tugas itu sampai, kalau dulu karena saya masih pakai Rapido waktu saya kuliah, jadi mengerjakan tugas sampai tetes Rapido penghabisan. Sampai kita benar-benar waktunya harus dikumpulkan. Dan ini pantang menyerah ini perlu ditata. Ini juga penting nanti setelah berkarir, bagaimana harus pantang menyerah. Mau nggak mau proyek harus selesaikan, mau ngelembur, mau ditata waktu kita, 24 jam kita bekerja. Tentu sistem ya, 24 jam ini sistem. Manusia tetap 8 jam bekerja, tapi kita membuat 3 shift, jadi secara proyek 24 jam bekerja. Pantang menyerah sangat diperlukan oleh mahasiswa. Revisi-revisi dari dosen itu sangat banyak. Dicoret, itu hal yang biasa.
Karena sebenarnya di kehidupan juga lebih parah dari itu terkadang. Kalau kalian mahasiswa mengalami dicoret sama dosen, sekarang kan enak, eranya digital, semua pakai Word, dicoret tinggal ngetik lagi, di print ulang. Berbeda dengan zaman dulu yang harus diketik manual, harus digambar dengan freehand. Kalau salah, wah ini cukup berat, harus ngurang lagi. Nah, kalau sekarang lebih mudah, jadi harus pantang menyerah. Bisa nggak bisa? Bisa. Misalnya ada satu program yang kita nggak bisa, mau nggak mau kita harus belajar. Ya udah belajar. Sekarang didukung oleh banyak media yang membantu, YouTube. Kemudian kita bisa searching, googling. Nah, banyak juga e-book yang di internet. Bahkan ada beberapa yang gratis. Ini sangat membantu sebenarnya untuk mendukung kita. Jadi jangan pernah menyerah, pantang menyerah, insya Allah dengan yang kedua tadi doa, ditambah niat yang bagus yang pertama, dengan pantang menyerah, semua cita-cita kita akan tercapai. Jangan pernah mundur. Kemudian yang 11, setelah pantang menyerah, berikutnya adalah belajar tanpa henti. Belajar tanpa henti, belajar apapun, kita nggak ngerti, belajar lagi. Belajar dari mana? Dari manapun. Belajar kehidupan dari manapun. Belajar kalau mau jadi arsitek, mau atau bidang apapun, ya kita belajar dari profesional, dari manapun kita belajar. Ilmu terkadang tidak bisa kita dapat gratis. Mungkin kita harus bayar. Mungkin juga kita harus magang. Atau bahkan ilmu itu harus kita curi, dalam tanda petik. Artinya kita mempelajarin, kita belajar ke yang expert, kemudian di situ kita dapat banyak hal. Ini belajar terus. Belajar bisa, yang paling penting adalah belajar dari pengalaman. Belajar terus, belajar tanpa henti, sampai kapanpun, sampai kita tua, untuk mendapatkan yang terbaik. Dan ilmu yang paling banyak adalah dari pengalaman, karena pengalaman itu langsung mengena ke kita. Kalau kita dapat ilmu dari membaca, kemungkinan kita bisa lupa. Memori kita tidak banyak di situ. Kemudian kalau kita melihat, itu lebih banyak lagi memori yang bisa kita serap. Misal kita melihat langsung kejadian tertentu. Apalagi kalau kita mengalaminya, maka itu akan menjadi memori yang cukup membekas, sekaligus menjadi ilmu yang baru, sekaligus menjadi pengalaman, dan itu memberikan kita dampak yang baik ke depannya untuk lebih berhati-hati, untuk berstrategi lebih baik ke depannya. Jadi, dan belajar yang salah satu yang paling baik adalah dari pengalaman, karena pengalaman adalah guru yang paling baik. Yang ke-12 yang tak kalah pentingnya, jaga kesehatan, karena kesehatan ini adalah nikmat yang luar biasa. Tanpa itu semua, kalau kita nggak sehat, ya kita nggak bisa menikmatinya. Jadi tetap jaga kesehatan. Sebanyak-banyaknya pekerjaan kita, sebanyak-banyaknya proyek kita, tetap jaga kesehatan. Baik itu kesehatan dohir maupun kesehatan batin. Jaga makanan, konsumsi makan, banyak air minum, dan lain sebagainya. Terkadang kalau kita memang bekerja, kita lupa waktu. Kita asik dengan pekerjaan kita, bahkan kadang mungkin yang ngopi, yang rokok, kafein, dan lebih mementingkan kafein dan nikotinnya sampai lupa makan. Ini juga kurang baik. Atau kerjaan terus-terusan, tidak melihat jam-jam untuk istirahat, ini juga kurang baik. Jadi jaga kesehatan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk jaga kesehatan juga traveling. Ini yang ke-13. Ini yang menyenangkan, traveling. Karena pengalaman-pengalaman kita traveling, melihat langsung dengan mata, merasakan langsung, ini sangat penting. Selain itu juga ini baik kita berjalan di buminya Allah, kita melihat banyak kejadian, kita melihat aktivitas orang, kita belajar di situ. Kemudian kita mendapatkan banyak sekali ide yang selama kita berjalan, kita melihat banyak hal, kita mendapatkan silaturahmi, kita mendapatkan bisnis-bisnis baru, kita mendapatkan pengalaman baru, kita mendapatkan saudara baru, teman baru, pengalaman baru, foto-foto baru juga. Jadi lumayan lah menambah galeri untuk IG kita. Jadi traveling itu juga perlu. Traveling mana? Ya sesuai dengan kemampuan kita. Dan selain traveling juga jangan lupa traveling yang berkaitan dengan ibadah, agar semuanya berkah. Demikian sedikit tips dari saya, mudah-mudahan semuanya sukses. Ini juga masukan buat saya pribadi, mudah-mudahan semuanya sesuai dengan keinginan, berkah, barokah, dan selalu dalam ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.